apa yang diketahui sebelumnya tentang perbandingan antara Islam dan Kristen? Dari ajaran yang saya lihat itu ajaran Islam lebih mendekati seperti ajaran-ajaran Nabi terdahulu lang, seperti orang-orang Yahudi yang ada hukum. Ya, di Islam juga begitu, no. Beda dengan di Kristen, semua tidak ada. Ya, Hardy barusan mengatakan bahwa di Islam itu Apa mirip dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya ini aja udah salah ya. Ajaran nabi terdahulu, ajaran nabi siapa begitu kan? Yang paling mau merujuk kepada Musa, yaitu Yudaisme kan begitu kan ya. Nah, oke lah, kita nggak usah bahas itu, tapi argumen ini paling sering dipakai oleh para polemikus Muslim. Bahwa Kristen tuh agama yang nggak cocok, Islam yang lebih cocok dengan perjanjian lama. Kenapa? Karena aturan hukumnya banyak. Hukum sunat lah, lalu kemudian hukum sholat, mereka bilang. Lalu apalagi itu ya, nggak boleh makan babi, gitu. Harus pakai kerudung, begitu ya. Itu argumennya mereka. Oke lah, silahkan. Tapi banyak orang Kristen akhirnya kemakan dengan pemahaman yang kayak begini, dan dengan simple atau dengan dengan cara pikir yang sangat sangat dangkal, mereka mengatakan iya tuh, benar tuh, seperti kata polemikus Muslim, Islam yang benar. Kenapa? Karena Kristen itu agama nggak ada aturan. Kristen nggak harusin sunat, Kristen nggak harusin wudhu gitu ya. Kristen itu kalau beribadah kotor-kotor boleh, jingkrak-jingkrak gitu ya, nggak sujud, nggak sholat gitu. Bebas berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah dijamin keselamatannya. Sekali lagi, ini adalah pemahaman yang sangat-sangat dangkal. Sangat-sangat dangkal tentang kekristenan. Islam, Yudaisme, lihatnya tuh dangkal banget. Oke lah, saya langsung jawab aja. Kalau Anda berpikir bahwa kekristenan itu tidak punya aturan, maka Anda itu totally ngawur, ya. Kenapa ngawur? Karena kekristenan, kalau kau belajar Kristen dengan baik, Kristen tuh bukan semua-semua boleh, bukan. Kristen itu juga punya aturan. Aturannya apa? Aturannya itu misalnya ada 10 hukum, ya. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, and so on, ya. Juga ada hukum kasih yang dalam tradisi Kristen itu Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu hukum gitu, ya. Cuma nanti saya akan jelasin bedanya hukumnya Kristen dengan hukumnya Islam tuh bedanya di mana. Saya jelasin. Kristen juga punya namanya golden rule. Ya, apa yang kamu ingin orang lain perbuat, perbuatlah terlebih dahulu. Kristen juga punya seperangkat aturan, misalnya seperti khotbah di bukit, ya, itu terkenal tuh, Matius pasal 5, ya, sampai Matius pasal 6. Banyak ajaran Kristen itu bukan gak ada aturan. Kalau Anda mengatakan Kristen gak ada aturan, Anda tidak belajar Kristen. Jadi jangan sembarang, tutup mulut, gitu ya. Jadi begini, izinkan saya jelasinnya begini. Di sini terjadi sebuah kekeliruan logika berpikir. Harley mengatakan bahwa kalau agama banyak aturan, itu berarti agama yang benar. Sedangkan Kristen karena aturannya kurang banyak, nggak ngurus sunat, nggak ngurus babi, nggak ngurus apa, berarti Kristen nggak benar, karena aturannya lebih cocok sama yang Yudaisme, gitu. Saya kasih ilustrasinya gini aja nih, Bro Harley. Coba kamu berpikir, ya. Coba kamu berpikir. Sewaktu kita kecil, bocil, misalnya di gambar ini diwakilkan dengan SD, aturan-aturan sewaktu kita sekolah di SD itu banyak aturannya. Setuju nggak? Misalnya waktu kita SD itu aturannya kuku nggak boleh panjang. Lalu rambut itu kalau dulu zaman saya, rambut laki-laki nggak boleh lebih dari 1 senti. Aturannya mesti begini, bawa bekal, sepatu mesti warna hitam. Aturannya banyak. Betul nggak? Tapi ketika semakin beranjak dewasa, SMA, atau bahkan kuliah, kita udah nggak lagi ada aturan kuku, panjang, pendek, itu udah nggak ada aturan. Gitu kan ya? Udah nggak ada. Sehingga dalam hal ini kita mampu melihat bahwa kalau kita masih bocil, aturannya banyak. Karena anak kecil itu tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Jadi, aturannya mesti banyak. Sedangkan ketika kita makin dewasa, tidak ada lagi aturan yang lebih banyak. Karena apa? Aturannya jadi lebih sedikit. Karena orang yang dewasa itu lebih memahami kebenaran. Ini benar, ini nggak benar. Ini layak, ini nggak layak. Yang ini patut, ini nggak patut. Nah, kalau Anda mampu berpikir, Anda sudah paham apa maksud dari argumen saya. Argumen saya adalah, Harley, kamu bisa lihat, agama itu ada yang aturannya banyak banget. Tapi kenapa Kristen aturannya tidak sebanyak agama-agama lain? Dalam konteks ini Yudaisme dan Islam. Karena kekristenan bukan agama untuk bocil. Kekristenan bukan agama untuk orang-orang yang tidak bisa, dalam arti yang harus apa-apa mesti dituntun. Ini saya mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk apa, tetapi maksud saya adalah agama masing-masing punya cara beragamanya. Tetapi kekristenan keunikannya adalah kekristenan itu menekankan yang namanya etika atau berpikir etis. Dalam teologi atau dalam teologi agama-agama, agama itu ada yang legalis, ada yang etis. Legalis itu maksudnya banyak hukumnya. Ya, banyak hukumnya, mengatur. Kenapa? Karena umatnya memang mesti diatur gitu. Umatnya banyak sekali, pemikirannya tuh sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Cuman hidup berdasarkan aturan, ya, aturan manual book gitu. Ya sudah gitu loh. Tetapi kekristenan nggak begitu. Kekristenan itu mengajak umatnya untuk menggumulkan, ini benar nggak ya? Ini berkenan kepada Tuhan nggak ya? Makanya di dalam kekristenan itu menuntut yang namanya pertobatan dari dalam. Harus mulai berpikir itu, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, itu adalah cara berpikir kekristenan. Jadi tanda kedewasaan seseorang itu ditandai dengan kemampuan berpikir etis, bukan legalis. Itu apa yang kekristenan punyai, gitu ya. Kristen percaya bahwa beragama itu tidak boleh sebatas aturan. Ya. Yesaya pasal 29 ayat 13 mengatakan begini, Tuhan berfirman, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini ngena nih. Ini loh, agama menurut Yesaya, ya, sebagaimana disampaikan Yesaya, Tuhan mengatakan bahwa ini bangsa Israel beribadah kepadaku. Kelihatannya mereka saleh, mereka beribadah, mereka menyembah aku, kelihatannya begitu. Tapi hatinya menjauh daripadaku, kata Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan itu cuman perintah manusia yang dihafalkan. Menghafal, menghafal, dan menghafal. Banyak hafal, tapi tidak dipahami, dan tidak berasal dari hati, itu sia-sia. Kekristenan itu mengajarkan kita untuk benar-benar berbuat baik karena hati kita telah diubahkan Yesus. Hati kita itu sudah diubahkan, sudah mengalami pertobatan. Ya. Dan kalau misalnya kamu benar-benar memikirkan ini, inilah yang namanya, kalau dalam kekristenan itu ada yang namanya progressive revelation. Jadi pewahyuan yang progresif. Umat Israel itu masih bocil. Karena masih bocil, mereka aturannya mesti banyak. Karena mereka itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu perjanjian lama. Tapi menuju ke perjanjian baru, Yesus datang menggenapi hukum. Kan Yesus mengatakan, aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Menggenapinya dengan apa? Ini loh tadi, hati yang diubahkan. Sehingga orang Kristen itu sudah seperti orang dewasa yang tidak lagi diatur-atur. Nggak boleh makan permen. Kukunya mesti pendek. Udah nggak begitu. Karena orang Kristen itu cara beragamanya dari hati yang bertobat. Sebagaimana Tuhan bilang, jangan kamu jadi bangsa yang mulutnya memuji aku, tapi hatinya menjauh. Kenapa? Karena ibadahnya cuman perintah manusia yang dihafalkan.
ya.